Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-22 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-21 sebelumnya itu Boruto pergi ke tempat Konohamaru untuk menyelamatkannya dari ancaman Matsuri. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. 青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Togenama yang melayang di atas Mitsuki dan Araya. Sementara itu, para Sumiaka mulai mendekati mereka. Melihat para Sumiaka, Mitsuki berkata, "Araya, biar aku yang mengurus para Sumiaka. Cepat bawa Togenama itu ke tempat Shinki." Di sisi lain, Araya berkata, "Mitsuki." Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul Jura dari salah satu Sumiaka dari balik punggungnya. Melihat ada Jura, Mitsuki pun sangat terkejut. Terlihat Jura langsung berdiri dan melihat ke arah sesuatu. Di sisi lain, Araya berkata, "Hoi, jangan-jangan itu." Mitsuki membalas, "Ciri-cirinya cocok dengan apa yang aku dengar. Kemungkinan dia pemimpin para manusia pun dewa, Jura." Tak lama setelah itu, Jura pun melihat ke arah Serada. Selang beberapa lama, dia pun merasakan sesuatu dan mulai terbang. Terlihat Jura melihat ke arah sesuatu. Melihat tingkah Jura, Araya yang heran berkata, "Dia sedang apa? Bukankah dia kemari untuk merebut Togenama?" Adegan pun beralih ke tempat Boruto dan Konohamaru. Terlihat potongan tubuh Matsuri sudah berserakan di tempat mereka. Melihat kejadian itu, Konohamaru berkata, "Hebat, manusia pun dewa itu tumbang dalam sekejap." Boruto membalas, "Itu karena Matsuri sudah dalam keadaan terluka parah. Kalau dia dalam kondisi prima, mustahil bisa begini." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, partikel milik Matsuri mulai menyatu. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Togenama Matsuri akan muncul." Mendengar perkataan Boruto, Konohamaru pun heran. Ketika sedang menunggu Togenama muncul, tiba-tiba ada sebuah tembakan kecil di tempat mereka. Mendengar suara tembakan, Konohamaru pun menoleh ke arah belakang dan melihat lubang kecil itu sambil berkata, "Ini." Di sisi lain, Boruto berkata, "Tembakan dari Bijudama berukuran kecil. Ini perbuatan Jura. Dia sudah ada di dekat sini." Adegan pun beralih ke Jura yang melayang. Jura berkata, "Meleset ya? Sayang sekali." Setelah mengatakan hal tersebut, Jura langsung terbang dengan cepat ke arah Boruto. Melihat Jura yang pergi, Araya berkata, "Pergi kemana dia?" Mitsuki membalas, "Dia menuju lokasi guru Konohamaru." Adegan pun beralih ke Konohamaru kembali. Setelah menunggu lama, akhirnya Togenama Matsuri pun muncul. Terlihat Konohamaru mengambil Togenama itu dan berkata, "Togenama, Boruto, dengan ini Mugen telah dijadikan pom bisa selamatkan." Di sisi lain, tampak Boruto melempar banyak shuriken ke berbagai pilar batu. Melihat tindakan Boruto, Konohamaru pun bingung. Boruto berkata, "Guru, kita tidak punya banyak waktu. Dengarkan kata-kataku. Bawa Togenama itu dan cepat menjauh dari sini. Pergilah dengan Serada dan yang lainnya ke titik di mana kalian berkumpul dengan para shinobi Suna." Dengan raut wajah yang bingung, Konohamaru membalas, "Apa?" Boruto kembali berkata, "Tunggu perintah berikutnya di tempat itu. Cepat." Mendengar Boruto yang serius, Konohamaru membalas, "Kau..." Karena Konohamaru tidak pergi, Boruto pun akhirnya marah dan berkata, "Kalau kau dengar, cepat lakukan." Di sisi lain, Jura semakin dekat ke tempat mereka. Menyadari ada Jura, Konohamaru pun menoleh ke belakang. Ternyata Jura sudah ada di dekat mereka. Tanpa basa-basi, Jura langsung menembakkan peluru Bijudama ke arah Boruto. Melihat kejadian itu, Boruto langsung menyeret baju Konohamaru dan langsung melompat dan melayang. Di saat yang bersamaan, ledakan yang besar pun muncul. Ketika dirasa sudah aman, Boruto langsung melempar Konohamaru ke permukaan. Melihat sikap Boruto, Konohamaru pun terkejut. Namun setelah melihat reaksi Boruto yang sungguh-sungguh, dia pun mengerti dan mendarat dengan sempurna. Lalu Konohamaru dengan cepat lari dari tempat tersebut. Sementara itu, Jura pun sadar kalau Konohamaru melarikan diri dengan sebuah Togenama. Ketika Jura lengah, Boruto langsung tiba di belakang Jura menggunakan Hiraishin.
Dengan cepat Boruto menyerang punggung Jura dengan Rasengan. Terlihat Jura pun terpental ke bawah. Di saat yang bersamaan ketika Jura terjatuh, dia memutar badannya dan menembakkan peluru biji dama ke arah Boruto. Namun Boruto langsung menghilang menggunakan Hiraishin. Melihat kejadian itu, Jura pun sedikit terkejut. Ternyata Boruto muncul di bawah Jura dan bersiap untuk menebasnya. Terlihat Boruto langsung melakukan pedang Kusanagi dan menyerang Jura. Namun Jura langsung membalikkan badannya dan melakis pedang Boruto dengan satu jari tanda cakar. Setelah serangan itu beradu, Jura pun mundur ke belakang untuk mengambil jarak. Jura berkata, "Hiraishin no Jutsu." Pergerakannya menakjubkan. Bertarung dengan lawannya tangguh sepertimu membuatku bergairah. Sungguh kebiasaan buruk. Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam. Adegan pun beralih ke apartemen Eida. Melihat Boruto dari mata Sharingan, Eida pun terkejut dan berkata, "Boruto, kelihatannya cukup mampu mengimbangi Jura. Apa dia sama sekali tidak punya peluang menang?" Koji membalas, "Ya, setidaknya untuk saat ini, dia sama sekali tidak punya peluang menang." Padahal Boruto sendiri harusnya sudah mengerti itu. Mendengar hal tersebut, Eida pun terdiam sejenak dan berkata, "Bukankah ini gawat? Lebih baik dia segera kabur dengan Hiraishin kan?" Koji membalas, meskipun ingin dia tidak bisa melakukannya. Berpindah ke titik yang jauh dengan Hiraishin tidaklah mudah. Selain dia harus mendeteksi simbol yang sudah ditandai dengan cakranya. Semakin jauh jarak dari simbol, maka semakin sulit baginya untuk mendeteksi simbol itu. Apalagi kalau dia harus melakukannya sambil menghadapi musuh yang kuat dan berniat membunuhnya. Mendengar jawaban Koji, Eida pun terdiam. Koji melanjutkan perkataannya, "Bukan hanya itu. Kalau Boruto meninggalkan tempat itu, yang lainnya akan berada dalam bahaya. Bisa-bisa Togedama Matsuri dan Ryo direbut kembali. Hingga Konohamaru, Sarada, dan yang lainnya bisa kabur ke tempat yang aman. Boruto berniat menjadi umpan untuk menarik perhatian Jura. Dia pasti berpikir begitu." Eida membalas, "Itu berarti..." Dengan raut wajahnya serius, Koji berkata kembali, "Kita sudah benar-benar tamat." Adegan pun beralih ke Boruto kembali yang tampak waspada. Di sisi lain, Jura berkata, "Boruto Otsutsuki, aku rasa aku sudah mengerti bahwa tujuanku kemari adalah untuk membunuhmu. Entah bagaimana tidak hanya soal Togedama. Terlalu banyak informasi tentang kami manusia Pondewa yang telah kau ketahui. Jadi pertanyaan besar, kenapa kau bisa tahu sedetail itu mengenai kami yang lahir belum lama ini? Apa informasi itu kau dapatkan dari si kooperator yang membantu?" Terlihat Boruto pun hadiah dan tidak menjawab pertanyaan Jura. Melihat reaksi Boruto, Jura berkata, "Sepertinya kau tidak pernah menjawab ya. Baiklah." Di sisi lain, Boruto berkata dalam hati, "Aneh, mustahil Rasengan tadi tidak berefek sama sekali padanya." Melihat reaksi Jura yang begitu tenang, Boruto kembali berkata, "Ekspresinya tidak bisa kubaca. Mungkin untuk mengalahkannya, aku memang harus menggunakan Uzuiko." Tak lama setelah itu, Jura berkata, "Kalau begitu Boruto Otsutsuki, demi memuaskan rasa penasaranku, aku ingin bertanya padamu. Apa itu cinta? Menurut pandanganku saat ini, itu adalah sebuah konsep yang bisa menjadi kelemahan fatal bagi kalian umat manusia. Sebuah gangguan yang timbul akibat tingginya tingkat kecerdasan seseorang. Kau yang sekarang pun seperti itu. Walaupun sudah tahu kalau kemungkinan bisa menang dariku sangat rendah, kau tetap saja datang ke sini. Kau datang untuk menyelamatkan teman-temanmu. Dengan kata lain, cinta telah mengundangmu ke tempat yang akan menjadi kuburanmu." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada Mokuton yang muncul di sekitar bawah tanah Boruto. Namun Boruto yang menyadarinya langsung melompat tinggi ke atas. Di saat Boruto melompat, tiba-tiba ada Mokuton yang muncul tepat di sampingnya. Melihat itu, dengan cepat Boruto memotong kayu tersebut. Ketika baru saja memotong kayu tersebut, tiba-tiba Mokuton yang lain muncul di belakang Boruto. Namun Boruto langsung melompat untuk menghindar. Dengan raut wajah yang waspada, Boruto berkata dalam hati, "Sial, kalau kakiku tidak berpijak di tanah, aku tidak bisa menggunakan Uzuiko." Kalau sudah begini, ketika Boruto mendaratkan kakinya ke tanah, secara tiba-tiba muncul Mokuton dari bawah tanah tempat di samping Boruto. Karena hal tersebut, Boruto pun terpental karena terkena Mokuton hingga pedangnya terlepas dari tangannya.
Terlihat pedangnya sekarang berada jauh dari posisi Boruto. Sementara itu Boruto sekarang tidak bisa bergerak karena terjebak oleh Mokuton. Di sisi lain Jura perlahan berjalan ke arah pedang Boruto. Setelah sampai dia pun melihat ke arah pedang tersebut. Melihat reaksi Jura, Boruto berkata, "Itu benda berharga yang dititipkan guru padaku. Kalau sampai kau berbuat macam-macam, tak akan kubiarkan kau mati dengan tenang." Mendengar hal tersebut, Jura pun terdiam sejenak dan mengambil pedang itu sambil berkata, "Begitu ya, ternyata sampai di titik ini pun kau dibuat menderita akibat cinta." Sambil terus memainkan pedang Kusanagi, Jura melanjutkan perkataannya, "Bagaimana kalau begini? Aku menjamin pedang ini tidak akan berubah bentuk. Sebagai gantinya, beritahu aku lokasi keberadaan kooperatormu. Meskipun begitu, itu tidak mempengaruhi niatku untuk membunuhmu." Mendengar hal tersebut, Boruto terdiam sejenak dan membalas, "Kau bilang kelemahan kami umat manusia adalah gangguan bernama cinta. Interpretasi seperti itu mungkin ada benarnya. Tapi menurut pandanganku, adegan pun memperlihatkan angin Uzuiko yang menyelimuti Mokuton tersebut. Tiba-tiba Mokuton yang menjebak Boruto langsung hancur." Melihat kejadian itu, Jura pun hanya terdiam. Sambil membentuk segel Hiraishin, Boruto berkata, "Itulah sebabnya kalian pada akhirnya tak lebih dari sekadar pohon." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto menggunakan Hiraishin dan muncul di belakang Jura. Dengan cepat Boruto langsung melancarkan serangan Rasengan ke punggung Jura. Boruto berkata, "Rasengan Uzuiko." Terlihat Jura pun terpental sangat jauh dan angin Uzuiko mulai mendorongnya. Namun tiba-tiba Jura menyembang ke tubuhnya hingga bisa melayang dengan sempurna. Lalu Jura pun turun ke permukaan tanah. Di sisi lain Boruto pun mengambil pedangnya kembali. Adegan pun beralih ke Jura yang menatap ke arah Boruto. Terlihat pandangan Jura berputar ketika melihatnya. Karena hal tersebut Jura pun sempat tertunduk karena inderanya terganggu. Melihat kejadian itu, Boruto berkata, "Pandanganmu berputar kan? Itu karena indera keseimbanganmu terganggu. Jangan kau terbang. Berdiri tegak pun akan sulit bagimu." Di sisi lain Jura berkata, "Kekuatan ini..." Terlihat Jura langsung menekan tubuhnya dengan tangannya. Tiba-tiba angin Uzuiko keluar dari tubuh Jura. Melihat hal tersebut, Boruto pun terkejut. Sambil berdiri Jura berkata, "Aku paham sekarang. Sepertinya teknik ini punya prinsip yang mirip dengan biji lama milikku. Dan berkat itu aku mampu menetralisirkannya." Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata dalam hati, "Uzuiko tidak mempan padanya." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah terkena Uzuiko, ternyata efek tersebut berhasil dinetralkan oleh Jura. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-23. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じる回路